Kamus hari ini Teddy berada di TBK Indah Farm, yaitu adalah proyeksinya tadinya kebun kopi ini, kopinya tuh. Nah, lihatin. Nah itu kopi ini. Kopi itu. Nah, akan kita jadikan dengan kebun durian. Nah, saat ini Teddy akan menanam durian secara singkat dan simpel. Karena dengan Teddy nggak pernah yang ribet-ribet, nggak. Kita akan bagaimana cara menanam durian yang simple, tapi mudah-mudahan terbukti bagus. Nah, nanti akan contohnya yang bagus bagaimana, kita ikuti terus Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan, saya sudah bawa ini salah satu durian ini. Nah, ini durian ST, kebetulan dari Mas Sigit, dari salah satu tim dan atau penjaga gawangnya tim durian Rapeler itu Mas Sigit. Ini durian tembaga. Mudah-mudahan pada saat ini nih Desember 2022 saya melakukan peletakan pertama di dalam pembuatan atau penanaman bibit durian. Yang kedua, saya sudah mempersiapkan juga lubang ini. Ini sekitar 50 kali 50. Kemudian ini saya ada sekam busuk ini. Sudah alhamdulillah sudah saya iniin. Kemudian juga untuk tara pertamanya saya mempergunakan NPK 1616. Ini adalah untuk persiapan bahan makanan pertama kali sebelum dia mendapatkan yang lain. Artinya saya tidak mempergunakan kohe kambing, dan itu bukan berarti saya pantang, tidak. Tetapi masa pertumbuhan, masa vegetatif saya hindari dulu karena saya belum memahami bagaimana treatment terhadap kohe kambing dalam fermentasinya. Nah, oleh sebab itu saya cari yang simpel-simpel dulu. Artinya mungkin banyak juga kawan-kawan yang sangat sulit bagaimana sih memfermentasi. Kalaupun ada waktunya mungkin agak panjang, sementara kita pengen segera nanam. Nah, oleh sebab itu ini saya taburkan dulu sedikit. Kayak ini nih ya. Kemudian saya taburkan ini juga. Nah, tetapi saya lebih cenderungnya adalah ini saya taburkan ke sini. Nah, ini kemudian tanah ini diturunin. Ini diaduk-aduk nih. Nah, kawan-kawan, karena tenaga saya masih kurang, nanti Mas Andi yang akan melanjutkan bagaimana cara pengolahan tanahnya. Oke? Nah, ini Mas Andi nih lagi melakukan pengolahan. Artinya tanahnya ya. Nah, ini kita masukin semua tanah-tanah ini ke dalam sana. Ya. Terus penuhin ya. Ya. Tabur lagi di atas itunya. Ini apa? Sama ini. Nah, itu. Bila perlu ngambil lagi, Mas. Biar agak penuh. Nah, ya ditumpahin lagi satu bakul kembali ya. Terus semua aja. Kemudian diaduk-aduk lagi sama tanahnya, sama cangkul. Ya. Terus ya. Ya, tambah tanahnya lagi. Ya, terus ya. Nah, semua aja tanah yang itu dimasukin ke dalam sampai penuh. Tapi kalau bisa rumputnya jangan ya. Nah, gitu. Iya, benar. Nah, setelah itu diinjek-injek, Mas. Ya, suruh padat banget. Pokoknya harus padat banget. Padat terus, injek-injek, kuatin. Ya. Nah, ini apa maksud? Kita sudah gali kemudian dipadatkan. Artinya sepadat-padatnya tanah ini sudah berongga. Yang kedua juga sudah ada unsur penjarak di dalamnya karena sudah ada humus daripada merang tadi ini. Nah, setelah itu baru kita kasih lubang sedikit di atasnya. Ya, kira-kira setengah cangkul di tengahnya, Mas. Nah, gitu ya. Ya. Udah. Kemudian kasih itu, Mas. Kasih itu secauk aja. Taburin secauk ya, secauk aja. Coba lihat ya. Kebanyakan itu, Mas. Setengahnya. Ya, ya. Nah, kemudian buka, Mas, itu, Mas. Ininya apa? Itunya. Ya, taruh di atas itu.
Nah, ini caranya adalah dibeset dulu di bawahnya kayak gini, ya. Ya. Karena memang ini separuh daripada ini harus di atas permukaan tanah nantinya. Nah, itu juga ke barat itunya. Ininya ke barat ke sana. Nah, ke sana. Nah, ya kayak gitu. Nah, baru ditimbun tanah, Mas. Nah, ini akan agak ke barat ke sana karena memang di posisi saya itulah arah timur kira-kira ini. Ya. Nah, ya. Nanti agak digedein, Mas, nantinya ya ini ya. Yang penting. Nah, ini. Nah, ini Mas Andi lagi ini. Nah, terus nah, nanti ini tetap akan digedein kira-kira mungkin setengah meteran, baru ada ini. Nah, kemudian ini baru dibelah ini sama beliau, dicabut plastiknya. Nah, artinya posisinya sangat bagus itu. Tuh kan, ya. Nah, baru dia bikin lingkaran baru lagi kira-kira 1 cangkulan dari sebelah sana. Ya, agar ini tidak mengalami kalau hujan besar tidak mengendang di areal yang lubang tadi, ya. Ya, dikelilingin, Mas. Nah, kemudian diratain, dibagusin sama Mas Andi. Ya, walaupun tidak dipadatin juga nggak apa-apa, Mas. Yang penting rumputnya ini nggak ada. Kemudian dikasih ini apa, tajar. Nah, ini sama Mas Andi mau dipasang tajar. Mas, fungsinya apa nih? Ya, supaya kalau dia kena angin, jadi nggak doyong. Oh, doyong ya. Oh, gitu ya. Dikasih Tajar. Nah, dia stempelin ke sini. Ya. Agar terhindar apalagi angin besar ya. Ini. Ini kalau bisa ditali sedikit. Oh, gitu ya. Supaya jangan kena goyang-goyang sama angin. Gitu. Oke, siap. Gimana? Ini nalinya jangan kenceng-kenceng. Yang penting asal jangan sampai dia itu rubuh. Iya. Nah, gini aja. Jangan sampai rubuh. Asal aja nalinya. Iya. Itu aja. Oke, siap. Nah, itulah kawan-kawan apa yang disampaikan sama Mas Andi. Nah, kawan-kawan, apa yang saya lakukan tadi adalah sebuah praktek cara tanam durian simpel. Gitu. Yang pertama adalah bikin lubang sekitar ukuran 50, ya tergantung daripada polybag yang ada. Artinya punya saya itu polybag ukuran 25 lah artinya. Jadi bikin 50 kali 50, kemudian gali, kemudian tanahnya dimasukkan kembali ke dalam tetapi dicampur dengan serubuk atau kata ini humus lah. Artinya saya mempergunakan daripada kulit gabah, busuk ya. Nah, kemudian diberikan sedikit pupuk ya NPK 16-16 lah, karena memang kalau dari pupuk dari tai kambing atau kohe itu dikhawatirkan memang mengandung di samping panas kalau belum difermentasi juga ada jamur-jamur yang kita khawatirkan menular kepada pohon durian hingga menyebabkan gangguan. Nah, kemudian setelah itu kemudian dipadatkan, dipenuhkan dengan tanah, dipadatkan kembali, nah sampai rata, kemudian dipadatkan. Nah, kelongan itulah yang kita taruh tempat nanam durian itu. Karena apa? Kalau durian terampuk ke dalam, nanti musim hujan seperti saat ini, itu akan mengendang air. Jadi durian itu suka air, tetapi dia tidak mau tergenang dengan air. Nah, setelah itu baru kita taikin air tanahnya. Seperti ini nih, lihat ini agak dekat sini. Nah, ini kan agak naik sekitar 10 cm dari dasar tanah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yang tadi disampaikan oleh Mas Andi, karena beliau adalah salah satu petani kopi yang biasa menanam kopi dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan nanti kita akan cicipi kopinya, yaitu kopi Robusta Kabupaten Tenggamus yang maknyus. Nah, kemudian ini jangan lupa di ikat. Nah, setelah itu sebelum pulang, itu juga harus dilakukan penyemprotan. Nah, saya akan lakukan penyemprotan sebentar. Ini kebetulan saya ada. Nah, ini. Nah, kenapa mesti dilakukan penyemprotan, kawan-kawan? Karena memang ini kan barang yang baru ditanam di sini dan mungkin baunya masih bau tanaman dan akan mengundang daripada serangga dan binatang-binatang lain. Dengan adanya bau insektisida, mudah-mudahan untuk beberapa minggu ini aman.
Tentunya kesananya tetap, karena memang setiap tanaman durian di tahun pertama itu minimal itu 10 hari paling telat itu harus mengadakan penyemprotan, karena memang utamanya adalah daripada daun. Nah, oleh sebab itu rajinlah kita menyemprot. Kalau pemupukan setelah ini saya membiarkan sekitar 1 atau 2 bulan biarkan. Setelah ada pertumbuhan nanti baru kita lakukan pemupukan, dan itu pun tidak banyak. Mungkin hanya sekedar 1 sendok untuk 1 ember air dan kemudian dikocorkan. Nah, ini juga ada satu hal lagi, setelah ini akan saya siram. Terlepas ini musim hujan tetap harus ada siram agar pori-pori tanah lebih rapat. Mungkin demikian saja informasi cara penanaman durian yang simpel. Ini adalah durian daripada tembaga. Kalau nggak hari ini, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Menjadikan Indonesia menjadi sentra durian dunia. Itu adalah sebuah obsesi saya, dan mudah-mudahan ini akan terkabul di 2024 nanti. Terima kasih.